Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang hidup berpasangan dalam ikatan yang halal. Subtema kita pagi hari ini ialah tentang dorongan untuk kawin. Dalam kajian pekan lalu sudah kita singgung bahwa kehidupan berpasangan di alam insani, ya, di kalangan manusia itu, di samping didorong dengan sunnatullah, ya, yaitu ada naluri, ada gharizah, ada tabiat bawaan, ya. Juga didorong dengan dinullah, dengan agama Allah. Inilah bedanya dengan kehidupan berpasangan yang terjadi di dunia hewan dengan di dunia insan. Kalau dunia hewan itu ya dorongan itu insting, naluri. Sedangkan di kita itu oleh Allah disempurnakan dengan dinullah. Jadi sunnatullah itu adalah hukum-hukum yang Allah ciptakan untuk beroperasinya alam semesta. Itu. Semua itu berlangsung sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Tapi dinullah ini hukum-hukum yang mengatur perbuatan kita. Kalau tubuh kita ini taat pada sunnatullah, seberapa detak jantung yang normal, yang tidak normal, itu terikat pada sunnatullah. Tapi kelakuan kita itu diatur juga dengan dinullah. Nah, rangsangan syahwat kepada lain jenis, kesenangan untuk memiliki keturunan, itu merupakan dorongan bawaan sunnatullah. Di dalam Ali Imran 14 Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dibikin indah dalam pandangan manusia itu hubbus syahawat minan nisa, senang terhadap apa-apa yang dicenderungi, yaitu berupa perempuan. Ini bagi laki-laki, bagi perempuan ya berupa laki-laki. Wal banin, dan indah dalam pandangan manusia kalau manusia itu punya
anak, punya cucu. Kalau sudah menikah tidak segera punya anak itu orang itu resah, ya. Resah. Itu bawaan yang tidak pakai di kursus. Itu sedari awalnya sudah begitu. Lalu yang dari sudut sunnatullah, yang dinullah itu menyempurnakannya dengan dorongan agar manusia membina kehidupan berpasangannya itu di atas jalinan hubungan yang terhormat dan halal, yakni perkawinan. Nah, dorongan yang datang dari agama Allah itu diantaranya ialah dengan mengungkap bahwa diciptakannya pasangan hidup dari sesama mereka supaya mereka tentram di sampingnya dan dijadikannya kasih sayang di antara mereka. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini diposisikan realitas ini itu diposisikan itu adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah, tanda dari rahmat Allah. Itu bukan kecenderungan yang remeh, yang rendah, ya. Ar-Rum 21 menyatakan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu, dari nafas yang sama, azwajan, pasangannya. Itu kalau bukan Allah nggak bisa. Karena Allah menghendaki dari nafas yang sama, dari nafas yang satu dicipta Adam dan kemudian dicipta pasangannya. Coba kalau kemudian pasangan itu Allah tidak ciptakan dari sesama kita, kira-kira ndak iso tentram. Ditaskunu ilaiha itu angel. Kok pasangan kita itu misalnya bajul, wah ya apa ya? Lah dilumpur-lumpur itu nanti ya. Atau ulo, ya. Tapi Allah ciptakan pasangan dari nafas yang sama. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram berada di sisinya. Iya, itu gak pakai dipelajari itu. Dengan sendirinya Allah menghendaki begitu, lalu terjadilah buat kita senang pada sesama, dan kemudian rasanya itu kalau jauh itu beda, seperti ada yang kurang. Orang menyebut belahan jiwa. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah ciptakan di antara kalian itu kasih dan sayang. Coba kalau yang diciptakan oleh Allah itu apa? Rasa benci dan permusuhan, pengkerengan terus itu bendino, ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan itu adalah merupakan dalam apa namanya tanda tetenger bagi kekuasaan Allah, bagi kebesaran Allah, bagi rahmat Allah, bagi orang yang mau berfikir.
Artinya ya kok iso? Kalau bukan Allah yang menghendaki, ya enggak. Jadi kehidupan berpasangan itu diletakkan dalam satu makom yang suci, yang terhormat sebagai kehendak dan tanda dari kekuasaan Allah. Jangan sampai ada pikiran bahwa menikah itu buruk. Ya. Allah meletakkannya menikah itu baik. Salah satu bentuk dorongan. Dorongan yang lainnya ialah dengan menjelaskan bahwa kehidupan berpasangan dalam hubungan yang halal itu merupakan sunnah dan teladan dari manusia pilihan Allah, yakni para nabi dan para rasul. Nah, itu kalau orang-orang yang dipilih itu juga menikah, itu menciptakan pandangan bahwa ini merupakan perbuatan yang berada di makomnya orang-orang baik, bukan makomnya orang-orang nista. Walaqad arsalna rusulan min qablika, kata Allah dalam surah Ar-Ra'd 38. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Wa ja'alna lahum asbajan wa dzurriyyah. Dan kami jadikan buat mereka itu istri-istri dan anak keturunan. Jadi kalau Muhammad itu kawin, menikah, itu bukan pertanda dari kehinaan beliau. Dulu para rasul juga seperti itu. Karena ada anggapan orang suci itu tidak menikah. Orang suci itu mengkhususkan hidupnya itu hanya untuk Allah, hanya untuk melayani Tuhan. Tidak pakai repot-repot menikah dan lain-lain. Semuanya hanya untuk Tuhan. Tidak. Allah tegaskan, Rasul sebelum kamu, untuk mereka Allah jadikan pasangan-pasangan mereka hidup dalam perkawinan, dan mereka juga punya anak. Dalam kaitan ini Nabi menjelaskan ada 4 perkara yang merupakan bagian dari sunnah Rasul. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perbuatan ya, yang merupakan sunnah para rasul. Yang pertama at-ta'attur. At-ta'attur itu menggunakan wewangian. Ya, karena kita kan dicipta dari tanah. Ya. Kalau sudah kemeringet, ya, apalagi kemeringet mulai isuk sampai sore, wah itu baunya khas. Ya. Masih ayu, tapi kalau lewat lalu wush baunya bauiku, ya amblas ayunya ini. Kita itu kalau mati ya podo ambu batang podo ae. Ya. Nanti kita berasal dari tanah. Ya. Bahkan istilah lumpur hitam yang berbau. Ya. Mutaghayyirur raihah.
yang baunya sudah berubah, likathrati mukhalatatihi bil ma, karena terlalu lama campur dengan air yang mirip-mirip pecaren, ya, embuni itu. Dari situ kita berasal. Tapi ini mendapat tiupan ruh Allah. Jadilah makhluk kasar yang kayak monyet ini bentuknya, itu berubah menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk lain yang Allah banggakan di hadapan para malaikat. Ini khalifahku di muka bumi. Maka yang kompatibel, yang cocok dengan itu, ya yang wangi-wangi, ya, yang wangi-wangi. Jadi kita ini mesti punya anggaran, walaupun sedikit, itu perlu punya wewangian. Sekarang itu dengan ya 15.000 itu ada wewangian yang bisa dipakai sampai 3 bulan gantek. Cilik tapi baunya awet. Ya. Butuh itu. Ya. At-ta'atur. Kemudian yang kedua, wan nikahu, yang kedua menikah. Ya. Itu sunnahnya para nabi dan rasul. Bukan sunnah para pencoleng, bukan sunnah para penjahat. Ini sunnah yang orang-orang mulia. Wasiwaku, membersihkan gigi, membersihkan mulut, bukan gosok gigi. Ya. Salah satu caranya ya dengan menggosok gigi. Ada cara yang lain, itu dengan berkumur, ya, dengan berkumur. Kalau zaman sekarang sudah ada kumur yang untuk membunuh kuman. Model yang tradisional ya berkumur dengan air asin, dengan air yang ada garamnya, itu membunuh kuman. Basiwaku. Jadi jangan hanya dimaknai siwak itu gosok gigi. Nanti kemudian karena Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya itu tidak akan bikin berat untuk umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, tentu aku suruh mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Wah, sholat kita itu fardunya aja 5, ditambah qobliyah ba'diyahnya. Kalau itu dianggap yang muakkad itu 10, wah itu sudah 15. Belum nanti kalau Ramadan. Itu kalau setiap mau sholat membersihkan gigi dulu, nah itu memberatkan. Andaikan tidak memberatkan, kata Nabi, aku suruh umatku untuk gosok gigi setiap akan sholat. Ada membersihkan gigi ya, bukan sekedar gosok gigi. Ini kalau gosok gigi tak ini, Allahu Akbar. Nanti ini lagi, Allahu Akbar. Itu formalitas. Bukan itu yang dikehendaki. Ini urusan kebersihan. Dan itu harum, berkenaan bau. Kemudian mulut, ini berkenaan dengan kebersihan. Sama dengan kubul dubur, itu tempat lubang, tempat di mana ya, ada kotoran, itu kemudian ada bahasa kita itu cebok ya, atau cawe. Ya, itu untuk membersihkan. Mulut juga begitu. Ya, mulut juga begitu. Hidung juga begitu. Kemudian wal haya, dan malu. Nah, di sebagian riwayat yang lain menyebutnya wal hinna.
Kalau henna itu mewarnai kuku tangan maupun kuku kaki. Ya. Tapi ada teks yang menyebut wal haya itu malu mengerjakan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Bukan malu melakukan kebaikan. Sebab ada orang yang malu melakukan kebaikan. Ya. Karena lama tidak melakukan kebaikan, terus kalau melakukan kebaikan izin. Saya pernah punya tetangga dulu, dia sudah wafat. Pernah ikuti jalan setan, istilah dia. Pagi-pagi hari Sabtu libur, dia tidak kerja, saya bersih-bersih, lalu dia datang. Assalamualaikum, saya mau tanya. Oh iya Pak, tanya apa Pak? Begini, saya ini kan ingin tahu maunya Allah itu apa. Wah, ini maksud Bapak apa? Begini loh Pak Salam kan ustadz. Saya ini sudah lama mengikuti maunya setan. Maksud Bapak apa? Yes, pokoknya sebutan dia itu. Saya kalau mau ke Doli ya ke Doli. Nanti pulang tanya sama istri ya saya bilang dari Doli mah. Wah ini luar biasa. Ini rotok sambil merem-merem gini. Tanya. Saya ingin tahu maunya Allah itu apa Pak? Kok dunia ada PKI, ada ini. Terus saya punya jawaban spontan. Gini, kalau Bapak ingin tahu maunya Allah, hentikan Bapak mengikuti maunya setan. Terus gimana? Bapak ke masjid. Wah itu Pak. Dia mulai mau melakukan kebaikan itu berat. Wah itu. Loh kenapa? Malu Pak, saya kan tidak pernah ke sana. Enggak, gini, Bapak datang itu pada saat orang banyak. Jika orang banyak, Bapak datang. Kapan itu? Lebih sekian hari lagi ada Jumatan, Pak. Coba Jumatan itu Bapak datang ke masjid. Ternyata dia datangnya terlalu awal. Ya. Terlalu awal. Mungkin karena sudah lama ya. Datang terlalu awal, masjid masih sepi. Terus di depan masjid ada orang yang baru dari tempat wudhu, kenal sama dia. Terus yang itu terus bilangnya, lo. Iki ngimpi apa sampean iki? Kok tungaren? Yang dia khawatirkan apa? Khawatirkan itu ketahuan orang. Oh malah ini satu orang malah ngasih komentar. Gak keliru jalanmu lah. Dia setelah itu cerita ke saya, Kapok Ustadz, saya tidak ke situ lagi. Ya. Nah, makanya ini orang itu kalau ketemu orang mau baik itu jangan dibully. Orang yang bully orang mau baik itu orang yang merasa diri suci. Kita itu bukan orang suci. Kita dilarang. La tuzakku anfusakum, kamu jangan mensucikan diri kamu. Wa a'lamu bimanit taqwa. Dia Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan kamu merasa diri paling bertakwa ya. Jadi ciri orang yang merasa lebih baik itu suka ceritakan buruknya orang. Sekarang banyak orang dihinggapi itu. Proses menuju pilpres ini. Ya. Wes, enggak karu-karuan itu, macem-macem. Yang sudah pensiun lama, yang sudah dekat dengan ujung umur masih bersemangat, jelek-jelekkan apa calon yang dia tidak suka. Padahal menjelek-jelekkannya itu katanya orang.
mbok ya ngaca, awakmu iso apa? Sing kono iso mimpin ini, mimpin kamu iso mimpin apa? Kok lalu suka jelek-jelekan orang? Nggak cocok ya wes. Jadi malu kalau mengerjakan yang nggak pantas, itu apa sunnah pada Nabi dan Rasul. Tapi kalau baik jangan malu. Nah, ketika sebagian sahabat dengan semangat ketakwaannya yang menggebu berbulat tekad untuk menempuh jalan yang menurut mereka lebih baik dari yang dijalani Nabi, Nabi tegas menyatakan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku, bukan golonganku. Jadi kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, dia bukan golonganku. Tegas ini. Bab ada sahabat Nabi yang 3 sahabat Nabi yang ingin tahu ibadah Rasul itu seperti apa. Lalu mereka ini bertanya kepada istri-istri Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Tapi begitu diberitahu kalau ibadah Nabi di masjid semua sahabat melihat. Tapi di rumah kayak apa? Kalau malam seperti apa? Diberitahu itu mereka kemudian menyimpulkan, ibadah Nabi itu kok sedikit ya. Kok cuma segitu aja ya. Lalu mereka mencoba mencari jawabannya, kenapa ya kok cuma segitu ibadah Nabi itu? Oh ya, beliau kan Rasul. Kalau Rasul itu sudah diampuni dosanya yang lalu, surganya sudah jelas. Napa ngoyo-ngoyo? Tafsiran mereka. Lalu kalau kita nggak bisa kayak gitu, kurang. Ibadah belum tentu diterima, dosa belum ada jaminan diampuni, kok ibadah kok sedikit. Baru ini mulai berbulat tekad. Yang pertama itu bilang, amma ana fa inni usallil laila. Kalau saya akan salat malam selamanya. Tidak ada malam tanpa salat malam. Dan maknanya nggak tidur, malam nggak tidur. Ya. Yang kedua menyatakan, wa ana asumud dahra. Aku akan puasa sepanjang tahun. Tiada hari tanpa puasa. Wala uftiru, tidak ada hari yang aku tidak puasa kecuali yang diharamkan. Yang lain berkata, wa ana a'tazilun nisa, kalau aku tidak akan kawin. Repotnya kawin itu, mengurangi waktuku untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena itu diikrarkan di depan rumah Nabi. Nabi tahu. Lalu Nabi tegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu yang tadi menyatakan begini. Ama, kata Nabi, wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la atqakum lillah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku itu lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Jangan mengira kalian lebih takut kepada Allah, aku juga lebih takut. Walakinni
ana asumu wa uftiru, tapi sepanjang tahun itu ada hari yang saya isi dengan puasa, ada yang aku tidak puasa. Bosolli wa argudu, malam hari itu aku ya sholat, tapi aku juga tidur, nggak sholat terus menerus. Wa tazawwajun nisa, dan catat ini saya kawin. Lalu Nabi nyatakan, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka terhadap jalanku ini, malam ya tidur, ya sholat, ya menikah, ya berpuasa, ya tidak suka terhadap jalan ini, dia bukan bagian dari aku, bukan pengikut aku. Itu tegas ya. Jadi ada orang yang ekstrim karena dorongan kanan, dorongan ingin bertakwa kepada Allah, melampaui batas. Tapi ada orang yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu pemicunya itu sebaliknya. Dia tidak mau nikah, mau hidup bebas, beli di mana-mana, nggak terikat, nggak perlu ngopen-ngopen bojo, nggak perlu ngopeni anak, kemanapun dia bisa gonta-ganti menu. Nah ini ekstrim kiri, kebalikannya. Yang satu tidak mau menikah karena mau sepenuhnya untuk Allah, yang satu ekstrim tidak menikah karena sepenuhnya mau mengikuti setan. Jadi ini dorongan untuk nikah. Nabi dalam sabdanya mendorong manusia untuk menikah itu untuk menjaga diri dari maksiat, bukan sekedar pantes-pantesan. Ya umumnya orang punya istri, ya saya punyalah, tapi saya tetap aja kalau kemana-kemana ya masih beli. Bukan begini orang menikah itu ya. Karena Nabi menyatakan salah satun hakun alallahi aunuhum, ada 3 golongan orang kata Nabi itu yang kalau dibikin wajib bagi Allah untuk menolong dia. Maknanya itu pasti Allah tolong ya. Nomor 1, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang kedua, ya di jalan Allah itu jangan selalu dimaknai perang ya. Semua ikhtiar yang sungguh-sungguh orang untuk berada di jalan Allah, tidak jatuh ke maksiat, itu adalah jihad di jalan Allah. Hingga orang bekerja pun supaya dia tidak nyolong, supaya dia tidak ngentit, supaya dia dapat memenuhi kebutuhannya dengan halal, orang ini kata Allah fi sabilillah. Panjenengan kesini nawaitunya sholat, lalu mengupgrade, menyegarkan pemahaman tentang agama, itu di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh jalan yang ia ingin mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya, itu di jalan Allah. Itu pasti dibantu oleh Allah. Wal mukatabul ladzi yuridul ada. Kemudian yang kedua, mukatab itu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan kalau dia bisa menebus dirinya. Aku dulu beli kamu 0,5 M,
Kalau kamu bayar segitu buat saya, kamu merdeka misalnya. Nah, mukatab yang bersungguh-sungguh untuk dapat menebus dirinya itu pasti dibantu oleh Allah. Itu di zakat ada bagian untuk itu. Ketika dulu masih ada apa namanya? Ada perbudakan. Ya. Jadi ada alokasi dari dana zakat untuk membebaskan budak. Ya. Kemudian yang ketiga, wan nakihu alladzi yuridul afaf. Yang ketiga adalah orang yang menikah dengan niat, dengan maksud untuk agar dia tidak jatuh ke dalam zina. Menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Bukan nikah sekedar pantas-pantesan. Istri punya, gendaan punya, itu enggak temenanan nikahnya itu. Ya. Temenanan. Bahkan sabda Nabi yang dinarasikan oleh Anas bin Malik menegaskan bahwa man razaqahullahu imro'atan solihatan, siapa yang dikasih oleh Allah itu anugerah berupa istri yang solihah, ini kalau suami, atau suami yang soleh, ini untuk yang perempuan. Ya. Faqad a'anahullah ala syatri dinihi, maka orang itu sudah ditolong oleh Allah untuk separuh agamanya. Ya. Ini dia menjadi aman, ya, dalam urusan separuh agamanya. Jadi seakan-akan digambarkan bahwa kehidupan berpasangan dengan orang baik itu urusan agama 50% selesai. Karena nanti itu kalau dia bawa pulang harta haram, istrinya bilang, jangan mas, itu tidak halal buat kita. Ada yang begini ini, suaminya mau tapi istrinya nggak mau. Mau apa? Dapat jatah apa dulu itu? Tempatnya gas itu, apa namanya? Ya, tabung gas. Ketika konversi dari minyak tanah ke gas, itu orang-orang yang miskin itu disubsidi mendapatkan tabung itu dan isinya, ya Allah. Ada yang dapat karena Pak RT-nya mendaftarkan semua tanpa pilih-pilih. Tapi istrinya bilang, kembalikan mas, ini bukan hak kita. Wow, ini aman ini. Suami punya istri kayak enggak gitu, aman separuh agamanya. Tinggal separuh yang lainnya yang perlu dia jaga. Karena yang sehari-hari berada di dekat itu adalah istri yang baik atau suami yang baik. Itu oleh Allah ditolong, dia separuh urusan agamanya selesai. Ya. Ini dorongan-dorongan agar orang itu menikah. Karena itu kata Nabi kepada para pemuda, ya ma'syarus sabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapapun di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, mampu untuk membiayai kehidupan berpasangan dengan istri, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jangan memilih bersenang-senang dengan cara yang tidak halal. Fa innahu aqaddu lil basar. Menikah itu membuat pandangan lebih bisa nunduk. Kalau ketika belum punya istri, ada ono cewek lewat, api itu. Begitu sudah punya istri, dia lebih mampu untuk menundukkan pandangan. Itu
rumput tuh hijau, tapi di rumah aku punya rumput yang lebih hijau. Ya. Dia tidak tertarik lagi untuk rumput-rumput yang tidak halal. Wa ahsanul farj, menikah itu lebih mampu untuk hisan itu apa, kalau benteng, membentengi apa, kehormatan. Ya. Ahsanul farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, kalau dia belum mampu ya puasa dulu. Puasa dulu. Ya. Jalan keluarnya dari pekerjaan yang mulia ke pekerjaan mulia yang lain, puasa dulu. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu bagi dia itu ibarat kebiri. Ya. Ibarat kebiri. Orang kalau berpuasa itu beda spiritnya itu. Ya. Biasanya suka ngomong yang ndak kalau puasa posore. Cuma ini keliru ini. Kalau sedang puasa tok yang mau apa poso-poso, awakmu kok ngomong enggak. Kalau ngomong elek itu udah hanya poso-poso sepanjang tahun, itu enggak boleh, bukan hanya puasa toh. Coba bohong rek, poso rek, wale itu ya, wale. Bohong itu enggak boleh sepanjang tahun. Makan minum enggak boleh hanya di siang hari itu aja ya. Innahu lahu wijaun. Tidak hanya kepada pelaku ya. Syariat agama Allah itu mengarahkan urusan dorongan kawin itu kepada yang bukan pelaku, yakni para wali. Jadi kita ini walaupun sudah menikah, ini ada wa ankihul ayama minkum, nikahkan oleh kalian orang-orang yang sendirian, yang tidak punya istri. Apakah dia duda atau dia memang belum punya istri, nikahkan, carikan. Jadi jangan dibiarkan orang kesana kemari tidak punya mental untuk carnuai sampai tua menengai. Coba yang punya mental ini nyoba bek dengan iku, ayo dian. Ini perintah loh, perintah. Jangan menengai. Ya. Sano yo, ini sano to tapi tidak ada dibantu. Ya. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan yang sudah layak untuk menikah dari budak kamu yang laki-laki maupun budak kamu yang perempuan. Yang majikan itu mikirkan budak. Kalau sekarang yang majikan mikirkan PRT-nya itu loh. Nanti kalau dia menikah malah dia pindah. Oh inilah mikir egois ini. Ya, egois. Ini dipercaya. Nikahkan, ya. Carikan pasangan. Iyakunu fuqara, Allah menyatakan, kalau mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah akan berikan kepada dia anugerah. Ya. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ini bukan pelaku ini, tapi orang di sekitar pelaku. Kalau ketemu orang yang kelihatannya kok susah, cobalah dibikin panitia kecil. Ya apa ini? Sampean punya siapa? Ayo ya. Itu kalau mengabaikan ini diperintah, kan ini diperintah. Ya. Dan kepada para wali, angel-angel. Dolek mantu itu jangan setreng-setreng. Apa kendaraan ini? Sepeda motor, Pak. Tahun piro? Waduh. Masa awamu kata ini kambek wong sepeda motor jadul. Anaknya sapa? Pilih-pilih, Bang. Enggak gitu. Idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu, kata Nabi, kalau datang kepadamu melamar anakmu orang yang kau ridho terhadap agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan.
Kalau kamu sudah pertimbangan macam-macam, sudah mulai meremehkan urusan ini, illa taf'aluhu takun fidatan fil ardi wa fasadun arid. Kalau kamu meremehkan ini, akhlak sama agama, maka di bumi akan muncul, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang meluas. Kalau sudah urusannya bukan urusan yang nomor satu pertimbangan agama, fitnah akan luas. Sebab masing-masing orang tuh rezekinya dewe-dewe. Ya saat nikah mungkin kayak gitu. Tapi kalau sudah Allah buka, mungkin mertuanya nanti itu malah indekos sama dia. Artinya malah ikut dia kalau sudah Allah buka. Jadi ya posolate. Nah, kalau ini rajin salat subuh, itu angel loh cari kayak gitu. Walaupun dia belum punya pekerjaan. Jangan merasa kalau mertuanya sudah sukeh itu berkat dia, itu semua Allah yang mengatur rezekinya. Itu dorongan-dorongan agar ini mendapatkan perhatian. Menikah. Jangan biasakan ke arah yang macam-macam itu. Kalau ini tidak diindahkan, dorongan-dorongan ini, manusia sudah memilih hidup untuk berpasangan dalam ikatan yang tidak halal. Berpasangan tapi kayak kebo, istilahnya kumpul kebo, 7-Eleven. Ya itu di budaya barat kayak gitu. Saya punya anak, kadang kalau cocok ya nanti menikah, kalau enggak ya sudah pergi. Ini punya anak dengan siapa, ini anaknya dengan siapa, kayak biasa aja. Nah, dinullah tidak mengajarkan itu. Ya. Kalau soal seperti itu ya burung aja bisa. Wah ini perkutut ini anaknya itu loh, bisa. Tapi kan ini kan burung, ya burung. Anjing ini bapaknya itu ini, indukannya itu ini, ya itu burung. Tapi kalau ini menikah itu kontraknya itu kalau cocok tanpa memunculkan kemafsadatan, silakan pertahankan terus sampai tua. Ya. Tapi kalau sedemikian rupa Islam memberikan jalan untuk bercerai dengan cerai yang baik. Ya. Sarrihu sarohan jamila, itu lepas tali ikatanmu dengan cara pelepasan yang indah. Ya. Bukan dengan misu-misu. Mulia kamu. Wah ini apa ini? Tapi itu angel. Mayo sampai sini mayo kita bersaudara. Nanti tetap wah itu api ini. Ya. Tapi angel. Ya. Tapi agama menyuruh ke situ. Ya. Kalau ini tidak diindahkan, agama Allah mengancamkan hukuman. Ya. Pertama, kalau orang memilih hidup dengan berzina, itu kalau pelakunya lajang, itu 100 kali pukulan. Dua-duanya, masing-masing. Az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing 100 kali pukulan. Plus kalau menurut ulama jumhur, yaitu tambah dengan pengasingan selama 1 tahun. Diasingkan. Ya. Wa nafyu sanatin, diasingkan 1 tahun. Itu kalau zina. Di kita kan hukuman ini nggak ada. Ya. Terus jangan merasa oke-oke aja ini. Oh enggak, ya. Enggak. Ya kalau dia bertaubat bisa. Ya. Tapi kalau tambah jadi, ya. Tambah banyak konconya, tambah banyak grupnya. Sekarang macam-macam kok, ada grup itu yang bejat itu pertemuan di mana menginap lalu tukar menukar istri, maknanya juga tukar menukar suami, bukan bejat itu.
Kedua, kalau pelaku zinanya itu sudah pernah melakukan hubungan seksual yang halal melalui nikah, kok masih berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan lempar batu. Itu namanya rajam. Ya. Ini pernah perempuan dari Al-Ghamidiyah dapat hukuman seperti ini. Tapi Nabi karena dia datang untuk minta dihukum, ngaku minta dihukum, Nabi menyolati perempuan ini. Umar nanya, ini kok janggal ya Rasul? Biasanya kau kan tidak mau. Nah, Nabi bilang, perempuan ini datang untuk bertaubat. Dia sudah serahkan dirinya kepada Allah. Taubat dia kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup taubat satu orang wanita ini. Itu kalau taubat oke. Kalau tidak ya itu. Yang ketiga itu homoseksual. Yang sekarang disebut dengan gay. Apa ya? Apa sekarang yang itu? Ya LGBT ya, LGBT. Itu ancamannya man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi Lut faqtulul fa'ilal wal maf'ula bihi. Barang siapa yang mengerjakan perbuatannya kaum Nabi Lut, ini dikenal Sodom itu ya, Nabi Lut, maka kata Nabi, bunuhlah pelakunya sama yang penggarapnya sama yang digarap ya. Bukan kalau sama-sama mau, bukan karena dipaksa ya, bukan dipaksa, itu bunuh. Jumhur ulama menyatakan bunuh itu maksudnya hukumannya adalah dirajam ya, hukumannya dirajam. Jadi ini serius urusan hidup berpasangan dalam ikatan yang sah, ini serius. Karena kalau tidak orang menempuh cara yang lain, itu hukumannya bukan hukuman ringan ya, bukan hukuman ringan. Ini penting untuk kita hayati, kita bersyukur berada dalam pasangan yang berpasangan yang sah. Tinggal pikirkan anak-anak kita, generasi-generasi di bawah kita, jangan sampai kemudian pandangannya menjadi berkurang terhadap kesucian kehidupan perkawinan dan memilih cara-cara yang sekarang mulai ada gerakan lewat YouTube, di YouTube itu Masya Allah itu gerakan karena begini. Ya memang manusia itu kalau sudah jadi setan ya dia akan berusaha untuk mempengaruhi yang lain, menjadi konco yang banyak untuk urusan-urusan yang salah. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Itu yang kedua terhadap pelaku zina yang sudah pernah kawin, ini kan berarti janda. Ya, janda juga, duda juga, atau sedang menikah tapi kemudian dia berzina, itu hukumannya ada hukuman. Jadi masih punya istri tapi zina. Ya, itu namanya muhson, orang sudah muhson. Ya. Gimana? LGBT oleh Menteri Agama diakui. Oh iya toh. Jangan-jangan itu hanya hoak kata ibu ini. Enggak mungkin Pak ya. Mungkin ya. Untuk sekarang ini enggak mungkin ya. Enggak tahu nanti kalau secara pelan-pelan pandangan orang mengenai itu sudah menjadi rusak, bisa jadi jauh di belakang hari. Mungkin cucu kita yang keberapa di belakang hari akan ketemu dengan suasana yang rusak itu ya. Maka kita ikhtiarkan agar berpasangan dalam nikah itu adalah kehidupan yang terhormat sebagai untuk hamba
Allah yang dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Okay. Lebih baik menikah lebih dari satu daripada kemudian jajan. Ya. Oke, saya kira itu. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilma